ditambah mu kuadrat. Satu per n kurang 1 Vn sigma kuadrat ditambah n mu kuadrat. Ini jangan lupa ini ada dalam kurung. Dikurang n. Dibagi dengan 1 per n. Berarti sisa sigma kuadrat ditambah n mu kuadrat. Sama dengan 1 per n kurang 1. Ya, ini n sigma kuadrat ditambah n mu kuadrat dikurang sigma kuadrat ditambah n mu, bukan ditambah ya, dikurang n mu kuadrat. Sama dengan 1 per n kurang 1, n sigma kuadrat dikurang sigma kuadrat. Ini habis n mu kuadrat dikurang n mu kuadrat, berarti habis. 1 per n kurang 1. Yang satunya punya koefisien n. Yang satunya punya koefisien 1. Masing-masing punya pengalih sigma kuadrat. Berarti sigma kuadratnya bisa keluar. N kurang 1 sigma kuadrat. Jadi ini habis juga n kurang 1. Berarti sisa sigma kuadrat. Nah, berarti terbukti ekspektasi S kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat. Oke. Lanjut, ini tugas di kumpul pekan depan. Ya, kita lihat. Misalkan X1 sampai Xn adalah peubah acak yang diambil dari populasi dengan PDF, ya, fungsi kepadatan peluang. Berarti ini distribusinya apa? Kontinu, ya. Distribusinya kontinu. Ya, Fx sama dengan ya X pangkat minus X dikurang theta untuk X-nya lebih besar daripada theta. Selainnya itu nilainya 0. Tunjukkan X bar adalah penduga bias bagi estimator atau bagi parameter theta, ya. Jadi X bar tunjukkan dia adalah estimator atau penduga yang bias bagi theta. Jadi karena dia bias, kalau dia bias berarti ekspektasi dari X bar ini tidak sama dengan theta karena dia bias. Bagian B, tunjukkan X bar adalah penduga tidak bias. Berarti karena dia penduga tidak bias, berarti ekspektasi X bar ini sama dengan 1 ditambah theta. Ya, kita tinggal bisa mengerjakan, kita tinggal ngitung ekspektasi X bar hasilnya berapa. Ya, nanti kalau sudah dapat hasilnya berapa, tinggal dicek. Ya, tinggal dicek apakah sesuai bagian A sama bagian B. Jadi cuma 1 kali mengerjakan, jawabannya sudah bisa untuk kedua-dua bagian, ya. Jadi kalau misalnya nanti dapat ekspektasi X bar itu hasilnya 1 ditambah theta. Berarti bagian A, ya, bagian A sudah terbukti kalau X bar itu bukan penduga yang tak bias bagi theta, karena X bar itu adalah penduga yang bias bagi 1 ditambah theta. Maka X bar itu adalah penduga yang bias bagi theta. Ya, seperti itu. Nah, gimana caranya? Idenya nanti sama seperti yang tadi, ya. Yang tadi bagian ini, contoh yang pertama. Yang sama seperti ini. Berarti nanti ekspektasi X bar ini sama dengan ekspektasi sigma XI dibagi dengan N. Berarti kita harus cari nanti apa? Ekspektasi XI atau ekspektasi X, ya, atau ekspektasi X. Tapi ekspektasi X ini diambil dari mana?
diambil dari berdasarkan distribusinya. Ya, kalau dia distribusi kontinu, ekspektasi X itu dihitung dari tadi integral X dikali fx dx. Ya, oke. Nah, batasnya dari mana nih? Nah, berarti karena X bar lebih besar dari theta, maka batasnya ini theta lebih kecil daripada X sampai tak hingga. Maka batasnya yaitu theta ya sampai dengan tak. Terus dulu. Theta sampai tak hingga. Ya, oke, seperti itu. Nanti cari fx-nya, masukkan nilainya. Masukkan nilai E pangkat minus X dikurang theta. Ya, hitung integralnya. Nanti dapat nilai ekspektasi X ya, tinggal dimasukkan ke sini. Oke, itu ya kira-kira clue-nya. Ini diselesaikan pakai integral ya. Ini bukan integral biasa ya, bisa pakai integral parsial ya. Oke, baik. Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.